Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Wasaniha utawi syarat wudu kang kaping pindho iku jaryumain milikaken banyu ala udwin ing atase anggota maghsulin kang den basuh. Fala yakfi mongko ora cukup apa ayyamassahu yen to ngepok ing udwin apa alma'u banyu bila jaroyanin kelawan tanpa mili. Li'anahu krana setuhune ngepok iku layu sama ora diarani apa masul ma diarani ghuslan ing basuh. Wasalisuha lan utawi kaping telune syurut iku alla yakuna yen to ora ana iku alaihi ing atase anggota ai alal udwi apa mughayyirun apa perkara kang ngowahake lil mai maring banyu ngowahake taghayyuran kelawan owah doron kang bahayani kaza'faronin koyok minyak za'faron wa sondalin lan sondal khilafan halenulayani li jam'in maring golongane ulama. Syarat-syarat wudhu yang sebelumnya sudah dibahas, yang pertama adalah menggunakan ma'un mutlaq. Kemudian yang kedua, itu adalah mengalirkan air. Jaryumain ala udwin maghsulin, mengalirkan air pada anggota yang harus dibasuh. Maka tidak cukup mengusap saja pada anggota-anggota wudhu yang wajib dibasuh. Kemudian syarat wudhu yang ketiga, itu adalah tidak adanya perkara yang dapat mengubah sifat air dengan perubahan yang membahayakan terhadap keabsahan wudhu. Contohnya di situ misalnya minyak za'faron atau minyak sondal. Jadi semisal ketika seseorang berwudhu, kemudian di atas anggotanya, misalnya di tangannya, itu ada sesuatu yang bisa merubah sifat air dengan perubahan yang bisa membahayakan, yaitu merubah 3 sifat air, maka wudhu ini tidak terpenuhi syaratnya. Karena air itu sudah berubah dari sifat ma' mutlak tadi. Maka seyogyanya ketika seseorang itu berwudhu, hendaknya dibersihkan dulu seluruh anggota wudhu dari hal-hal yang bisa merubah sifat-sifat air. Minyak wangi misalnya, atau kosmetik yang biasa masih menempel di wajah. Ini hendaknya dibersihkan sebelum wudhu. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa rabi'uha utawi syarat wudu yang keempat. Iku alla yakuna yen ora ono iku alal udwi ing atase anggota apa hailun penghalang bainal ma'i ing dalem antarane ma wal maghsuli lan perkara kang den basuh. Kanuratin koyok nuroh kapur. Wasyama'in lan lilin. Waduhnin lan minyak jamidin yang padat. Wa aini hibrin lan kahanane mangsi atau tinta, wa hinnain lan kahanane pacar. Bi khilafi duhnin kelawan berbedani minyak jarin kang mili. Aima'in tegese kang cair. Wa ilam yathbut lan senajan ora tetep apa alma'u banyu alaihi ing atase duhnin jarin. Wa athari hibrin lan labete mangsi wahinain lan labete tinta. Kemudian syarat wudhu yang keempat, hendaknya tidak ada penghalang di antara
air dan juga perkara yang dibasuh. Contoh penghalang di sini misalnya lilin, kemudian minyak yang padat atau mentega misalnya. Kemudian ada ainu hibrin atau zatnya tinta. Wahinnain lan zatnya pacar atau zatnya hinna. Maka semuanya itu tadi, contoh-contoh tadi itu menjadi penghalang antara air dan juga anggota wudhu sehingga air tidak dapat membasuh ataupun mengusap anggota wudhu yang seharusnya dibasuh. Berbeda halnya misalnya jika yang ada di antara air dan juga anggota yang dibasuh itu adalah minyak yang cair. Walaupun semisal jika di tangan kita ada minyak yang cair, kemudian air itu kita basuh di situ, air tidak tetap. Maka hal ini tidak mengapa, karena yang ada di antara air dan maghsul tadi hanya ada minyak yang cair, bukan minyak yang padat. Kalau minyak yang padat, ini otomatis menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Demikian juga kalau misalnya di anggota wudhu, misalnya kita sebut tangan, itu ada bekas tinta atau bekas pacar di kuku misalnya. Maka adanya bekas tinta, asarnya tinta dan asarnya hinna ini tidak apa-apa, tidak mencegah air sampai ke anggota wudhu. Ini jika yang tersisa hanya asarnya saja. Asar itu apa? Sayyid Bakri Syato mengatakan di dalam I'anatul Thalibin, wal muradu bil asar mujarradul laun. Jadi bersisa hanya warnanya saja. Sekiranya kalau digosok itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi hanya bersisa warnanya saja. Kalau bersisa hanya warna saja itu tidak mengapa. Tidak termasuk menjadi hail yang mana dapat menghalangi keabsahan wudhu. Namun sekali lagi jika yang ada itu adalah ainu hibrin atau ainu hinnain, pacarnya masih berupa sesuatu yang padat, ada zatnya, bukan hanya asar, maka ini dapat menghalangi keabsahan wudhu. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa kadzalan iku koyok mengkono-mengkono alla yakuna 'alal udwi hailun yushtaratu den syaratake ala ma ing atase perkara jazama kang mesthekake bihi kelawan ma sapa katsiruna ake-ake ulama opo alla yakuna yen to ora tinemu apa wasakhun apa rereget tahta zufrin ing dalem ngisore kuku. Yamna'u kang nyegah apa wasakh wusulal ma'i ing tumekane banyu. Lima maring perkara tahtahu kang ing dalem sangisore wasakh. Khilafan halenulayani li jam'in maring golongane ulama. Minhum iku setengah saking jam'in Al-Ghazaliyu utawi Al-Imam Al-Ghazali wa Zarkashiyu lan Imam Az-Zarkashi wa ghairuhuma lan liyane Imam Al-Ghazali lan Imam Az-Zarkashi rahimahumullah ta'ala wa atalu lan podo ndawakake sapa jam'un fi tarjihihi ing dalam ngunjukake iki kaul wa sarrahu lan mertelakake sapa jam'un bil musamahati kelawan ngapura amma saking perkara tahtaha kang ing dalem sangisore zufur minal wasakhi bayane rereget duna nahwil ajini ora sepadane dondonane roti wa asyara lan isyarah sapa al-Adzra'i Imam al-Adzra'i rahimahullah wa ghairuhu lan liyane al-Adzra'i ila dha'fi maqalatihim maring apese pengendikane iki jam'in. Wa qad sarraha lan teman-teman mertelaake fit tatimmati ing dalam kitab At-Tatimmah wa ghairiha lan saliyane kitab At-Tatimmah bima kelawan perkara fir raudhati kang tetep ing dalam kitab Ar-Raudhah wa ghairiha lan saliyane Ar-Raudhah min adamil musamahati nyatane ora anane musamahah bisyai'in kelawan suwiji-wiji mimma saking perkara tahtaha kang ing dalem sangisore Dzufur. Haitsu mana'a sekiranya nyegah apa syek wusulal ma'i ing tumekane banyu bimahalihi ing dalam panggonane syek.
Wa aftalan awe fatwa sinten Al-Baghawi Imam Al-Baghawi fi wasakhin ing dalem reget hasola kang hasil apa wasakh min ghubarin saking bledug bi annahu kelawan setuhune wasakh iku yamna'u iku nyegah apa wasakh sihhatal wudu ing sae wudu bi khilafima kelawan berbedani perkara nasya'a kang cukul apa ma min badanihi saking badane wong wa huwa utawi ma nasya'a min badanihi iku al-araqu iku keringat al-mutajammidu kang atos wa jazama lan mesthekake sinten al-Imam Al-Ardabili bihi kelawan iki yamna usihatal wudu fil anwari ing dalam kitab Al-Anwar. Kemudian Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah menjelaskan bahwa menurut mayoritasnya ulama di dalam wudu itu juga disyaratkan tidak adanya kotoran kuku yang dapat mencegah sampainya air pada bagian yang ada di bawah kotoran tersebut. Pendapat mayoritas ulama ini berbeda dengan segolongan ulama, yang mana segolongan ulama itu diantaranya ada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala. Segolongan ulama ini mengunggulkan pendapat, yang mana kotoran yang ada di bawah kuku, selain dari kotoran adonan roti, itu diampuni. Wasorohu bil musamahah amma tahtaha minal wasakh duna nahwil ajin. Jadi, segolongan ulama yang mana ini disebutkan oleh Al-Ghazali dan juga Imam Az-Zarkashi bahwa tidak apa-apa kalau ada kotoran di bawah kuku selain kotoran adonan roti. Karena itu diampuni adanya. Merupakan sebuah dispensasi. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Imam Al-Azra'i dan selainnya menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh segolongan ulama tadi yang mengatakan bahwa kotoran yang ada di bawah kuku itu diampuni, yakni tidak mencegah keabsahannya wudhu, ini adalah pendapat yang dhaif. Ini menurut keterangan Al-Imam Al-Azra'i. Bahkan disebutkan oleh Sayyid Bagri Syato bahwa disebutkan di dalam kitab Syarah Al-Ubab apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Ihya dari apa yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zarkashi dari segolongan ulama yang mana diklaim di dalam kitab Ihya itu adalah sahih bi annahu sahihul ma'ruf minal musamahati amma tahtaha minal wasakh duna nahwil ajin, itu adalah pendapat yang dhaif. Bahkan gharib, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala. Dan telah dijelaskan pula di dalam kitab At-Tatimmah, sebagaimana apa yang juga disebutkan di dalam kitab Ar-Rawdah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa sesuatu yang ada di bawah kuku tidaklah mendapatkan dispensasi min adamil musamahati bisyai'in mimma tahtaha haitsu mana'a wusulal ma'i bimahalli. Sekiranya adanya kotoran tersebut dapat menghalangi sampainya air ke tempat sesuatu tersebut. Syekh di sini tidak terbatas kepada wasakh atau kotoran, tapi juga termasuk al-ajin atau adonan roti. Jadi di sini disebutkan tidak adanya dispensasi. Bahkan Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala telah berfatwa bahwa kotoran yang dihasilkan dari debu itu sekiranya dapat menghalangi air sampai kepada apa yang ada di bawahnya itu dapat menghalangi dan mencegah keabsahan wudhu. Berbeda halnya dengan kotoran yang memang muncul dari badannya orang tersebut. Misalnya, kotoran yang muncul dari keringat yang telah mengeras, yang muncul dari tubuhnya sendiri. Maka, untuk kotoran yang muncul dari badannya sendiri itu, manasya'a min badanihi, ini tidaklah mencegah keabsahan wudhu. Keterangan ini, keterangan yang menjelaskan tentang kotoran yang dihasilkan dari debu-debu atau khubar, itu dapat mencegah keabsahannya wudhu,
itu ditetapkan oleh Al-Imam Yusuf Al-Ardabili di dalam kitab Al-Anwar. Oleh karena itu, hendaknya sebelum wudhu itu kita betul-betul memperhatikan anggota-anggota wudhu kita. Apakah yang pertama, anggota wudhu kita itu ada sesuatu yang dapat mengubah sifat air, semisal tadi sudah disebutkan adanya minyak wangi, za'faron, dan lain-lain. Yang kedua, apakah di anggota wudhu kita itu ada sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke kulit atau sampai ke anggota wudhu. Maka hendaknya sebelum wudhu kita harus bersihkan itu dulu, agar supaya kita dapat memastikan keabsahan wudhu kita. Karena wudhu itu penting. Wudhu menjadi sesuatu yang sangat kritis karena menjadi salah satu syarat dari keabsahannya sholat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa khamisuha dukhulu waqtin lidaimi hadatsin ila huna wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.